Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina, Stambuk A401200113. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing dalam diskursus hak, istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Mungkin sekian, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Baik, selanjutnya bagian B, menanya alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana dan menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Saat ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu ia melakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medayati, Stambuk A401200123. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sekian dan terima kasih.
nomor stambuk A400120112 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sumber sosiologis. Akhir-akhir ini, kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, penendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis, karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita, menurut Wirutomo tahun 2001. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Evianti, stambuk A401200027. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah kalian apa saja butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disingkat ABRI. Yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Yang kelima yaitu mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Latifah, stambuk A401200018 akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal, usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat,
Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Denis Natakudu, stambuk A4012003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelumnya itu, saya akan memberikan pengertian mengenai apa itu esensi dan apa itu urgensi. Yang pertama yaitu esensi. Esensi dia adalah adanya suatu kenyataan atau hakikat. Sedangkan urgensi adalah menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita atau memaksa kita untuk menindaklanjuti sesuatu. Misalnya, adanya suatu masalah yang memaksakan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban, dan hak negara, melainkan memuat juga kewajiban warga negara dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa yang menjadi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara tersebut? Yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang religius. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama besar di tanah air kita. Karena itu, semenjak perkembangannya, bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan sangat mudah menerima pengaruh dari agama-agama besar tersebut. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan ikan dan beragama juga diatur. Dua istilah ini merupakan istilah yang sama di Indonesia setara pendidikan adalah salah satu bentuk, yaitu dalam budayaan. Melalui salah satu pendidikan Indonesia, kebudayaan bukan saja hanya transformasi berlangsung dari generasi tua ke generasi muda. Peradaban dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi. Tujuan pendidikan nasional itu sendiri dapat kita temui dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakomodasi nilai-nilai bangsa yang religius. Maknanya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang perlu kita lakukan yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama kita. Sekianlah materi saya pada kali ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, di sini saya atas nama IGD Wahyu Prayoga, stambuk A401200034 akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Derisna. Baiklah, nomor 3, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut Sishan Kamrata
oleh Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishan Kamrata adalah TNI dan Polri. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.